Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 7. Kelima sahabat itu memutuskan untuk duduk tenang ketika Jinan yang berada di samping Garven memberi syarat dengan mengetuk kaca gelasnya. Mereka semua tahu bahwa sesi deep talk yang dimulai oleh yang tertua akan dimulai. Di sisi Geino, ada perasaan ganjil melihat wajah asli Garvin di balik topeng yang saat ini dia kenakan. Jinan berdehem sebelum membuka pembicaraan serius tentang Garvin. Beberapa hari lalu, Vian mengirimkan video tentang calon istrimu. Padaku, Garvin langsung mengubah mimik. Wajahnya menjadi serius ketika Jinan mendadak membahas video tentang Diandra. Kau mengizinkan kami untuk membicarakan ini? Jika keberatan, aku tidak akan lanjutkan. Jinan mengambil beberapa kacang, memasukkan ke mulutnya dan mengunyah, seolah tidak peduli dengan ketegangan yang baru saja dia sulut. Sementara Garvin menarik nafas berat, menatap Rickert sedetik, lalu berpindah pada Geino yang memejamkan matanya pelan sebagai isyarat agar Garvin mengizinkan Jinan. Jinan melanjutkan. Setelah melihat gelagat Garvin, setelah melihat bagaimana wanita itu menolakmu dengan cara sangat kasar seperti itu, aku ingin menghancurkan perusahaan keluarganya. Aku sangat terluka mengetahui adikku yang penuh cinta dicap menyedihkan seperti itu. Garvin menyentuh lengan Jinan, memusatkan atensinya pada kedua bola mata Jinan yang mulai memerah karena harga dirinya sebagai kakak laki-laki terluka. Namanya Diandra, dia wanita yang baik. Percaya padaku. Bullshit, aku sudah tahu alasan di balik perjodohanmu. Jimmy ikut bicara, memantik emosi yang berusaha Garvin benamkan di bawah kakinya. Jangan lewati batasanmu, Jim. Geno meremas lutut Jim dengan pelan, meminta pria itu berhenti menyampaikan apapun yang ingin dia katakan. Kau tahu kenapa aku bisa menyambutmu dengan bahagia saat Richard memperkenalkanmu? Karena kau memiliki semua yang tidak pernah aku miliki. Ayah yang mendukung semua pilihan hidupmu dan ibu yang sangat mencintaimu. Kau adalah cahaya terdekat di antara kegelapan yang menyelimutiku. Mendengar semua impianmu tentang membangun keluarga dan memiliki anak-anak, aku ingin berada di sana, Finn. Aku ingin melihat kehangatan yang kau miliki karena aku tidak sanggup melakukannya. Tapi ini bukan tentang aku, Finn. Ini tentang kau yang mungkin menghancurkan impianmu sendiri. Tentang kau yang berpeluang membangun rumah yang akan melahirkan anak seperti kami. Garvin menatap Jim dengan tatapan tidak terbaca. Pria itu tertohok dengan begitu keras, menyadari bahwa kekhawatiran Jim seperti ramalan masa depan untuknya. Sementara itu, semua orang di ruangan itu membenarkan pernyataan Jim. Baiklah. Aku tidak akan menginterupsi penilaianmu tentang Diandra, Finn. Tapi Jim benar, kau kehilangan impian jika melanjutkan pernikahan ini. Kami ingin mengulurkan tangan agar kau tidak jatuh ke sana. Kau mau mempertimbangkannya? Jinan menatap kedua mata Garvin dengan serius, menunggu pria yang 5 tahun lebih muda darinya itu bereaksi. Boleh aku bicara? Chun menginterupsi ketegangan antara Jinan dan Garvin, membuat semua pasang mata terfokus padanya. Sebelumnya aku minta maaf padamu, Finn. Kami sudah melewati batasan dengan mencari tahu tentang politik di balik perjodohanmu. Aku yakin sekali jika ini hanya tentang masalah perusahaan, Garvin sangat mampu untuk menyelesaikannya tanpa pernikahan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini permintaan Eren sebelum pergi? Chun berhasil membuat semua orang menyandarkan punggungnya karena menyadari bahwa mereka telah keliru. Garvin memiliki rasa cinta sebesar hidupnya pada Karis dan Eren. Sesuatu yang membuat Garvin bisa meninggalkan semuanya, termasuk meninggalkan harga dirinya, berada di bawah telapak kaki wanita yang dijodohkan padanya. Benar, Eren meminta aku menikahi Diandra dan menjaganya sebelum dia pergi. Dia mengatakannya dengan tatapan memohon. Kau tahu kenapa aku seperti ini, Jim? Karena Eren tidak pernah meminta apapun padaku selama 28 tahun aku hidup. Tapi saat dia meminta untuk pertama kali, aku tidak bisa mengiyakan sampai aku sadar bahwa nafasnya berhenti. Dia pergi tanpa tahu apakah aku menyanggupi permintaannya atau tidak, Jim. Dan aku ingin Eren tahu bahwa sehancur
Apapun masa depan menantiku setelah menikahi Diandra. Aku ingin Eren tahu bahwa aku memenuhi permintaannya. Gino bangkit untuk memeluk Garven yang bahunya sedikit gemetar. Walaupun tidak ada air mata yang jatuh, dia tahu Garven terluka. Garven mencintai Eren lebih dari hidupnya. Tidak ada satupun materi yang bernilai bantuan untuk masalah ini. Jangan dilanjutkan. Jika kau mengusahakan pernikahanmu dengan wanita ini, aku akan mendukungmu, ucap Gino dengan lirih sebelum menguraikan pelukan dan kembali ke posisinya. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak kalau Diandra ini pernah disukai oleh Garven? Vian bertepuk tangan keras, mengucapkan kalimatnya dengan nada terlampau bersemangat. Sebuah usaha untuk mengalihkan topik agar menghilangkan suasana sendu. Hah? Ucap Richard, Jinan dan Chun spontan. Sementara Jime dan Gino hanya terdiam karena terkejut. Apa yang kau katakan, Vian? Garven menuntut penjelasan. Kalian tahu saat aku meminta kalian datang ke acara penghargaan tahun lalu. Saat di red carpet, Garven terpesona pada Diandra. Setelah hari itu, Garven memintaku untuk memperkenalkan Diandra, tapi aku tolak karena Diandra sudah memiliki tunangan saat itu. Vian tertawa melihat Garven yang mengerutkan keningnya karena mendengar penjelasannya. Lihatlah bagaimana takdir membawa Diandra menjadi calon istrimu sekarang, Vin. Semua orang terperangah. Tidak terkecuali Garven yang berusaha mengingat semua yang Vian katakan. Aku menemukan ini, Jim menyodorkan ponselnya yang memperlihatkan rekaman red carpet dari acara penghargaan musik tahun lalu. Mereka semua memperhatikan bagaimana tatapan Garven pada sosok Diandra yang memang terlihat sangat cantik. Kau sungguh-sungguh seperti pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Jinan menepuk paha Garven sembari tertawa kecil. Aku berharap kau memiliki pernikahan yang bahagia. Dengannya, Vin, ketulusanmu pasti memenangkannya. Itu ucapan Jimmy yang paling tulus dari dalam hatinya. Dia merasa sedih telah menghakimi sahabatnya. Dia tidak mencintaiku, Jim. Awalnya, aku menerimanya dengan hati terbuka. Tapi aku tahu cintanya habis pada mantan tunangannya. Oh ayolah Vin, kau ini sangat mudah untuk dicintai. Benar, yang dikatakan Vian. Kau punya semua standar sebagai pria sempurna yang dicintai semua orang. Bukankah kau mendapat julukan The Perfect Standard Husband? Itu suara Richard yang sejak tadi menghilang entah kemana. Sialan, geli sekali mendengar itu. Kau memang tampan sih, Vin, walaupun lebih tampan aku. Jinan mendapatkan lemparan kacang polong tepat di dahinya. Setelah mengatakan kalimatnya, kau kaya raya. Walaupun aku dan Jinan jauh lebih kaya, Jim menyombongkan dirinya. Kau juga jenius, Vin. Aku saja yang dianggap paling pintar di sini merasa kau berada satu level di bawahku. Itu suara Chun yang ikut menimpali, membuat semua orang terkejut karena pria itu tidak biasanya menyombongkan diri. Kau dikenal publik dengan baik, ya walaupun tidak mendunia. Sepertiku dan kau menyenangkan. Sejak sering berada di bawah ketiak Richard, ucapan Vian membuat Richard tertawa terbahak-bahak karena Garven langsung menatapnya tajam karena kesal. Sementara Gino menatap semua orang, mempertanyakan mengapa tidak seorang pun menyebutkan namanya. Satu lagi, Gino menarik senyuman ketika Jim bersuara. Dia yakin kalau Jim akan memujinya seperti yang lainnya. Kau tidak memiliki apapun yang Gino miliki. Itu yang membuatmu sempurna. Jim mendapatkan tunjangan di dadanya dari Gino, membuat pria itu mundur ke ujung sofa, mengadu kesakitan. Dengan cara yang dibuat-buat, berlebihan walaupun Gino tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Aku mengambil sikap tenang, penuh perhitungan, dan mengelola kemarahan dengan baik dari Gino. Dia sudah seperti kakak kandungku, ucap Garven membuat Gino tersenyum manis. Aku geli sekali melihat manusia setengah kutub utara ini tersenyum, ucap Chun yang langsung menutup mulutnya saat tatapan mematikan Gino menyayat tubuhnya. Sudah, mari kita ke Jikisi. Sudah lama sekali tidak bersenang-senang bersama. Jinan bangkit lebih dulu, membuat keenam pria yang di belakangnya mengikuti. Aku harap tidak ada yang
Melihat kita lalu menganggap kita 7 pria. G. Inikah? Isi kepala pria dengan Niki 148. Sindiran Geino membuat Chun merangkul leher Geino dan menekannya. Pria yang besar dan berotot itu terkekeh senang karena Geino yang jauh lebih kecil darinya menggerutu kesal karena tidak bisa bernafas. Di belakang 6 pria itu, Garven menatap punggung-punggung kokoh itu dengan perasaan yang hangat. Diam-diam, dia berdoa pada Tuhan agar keenam sahabatnya bisa membangun rumah baru agar bisa keluar dari rumah rusak yang memenjarakan mereka selama bertahun-tahun. Bersambung,